Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Yang pertama kita akan bahas tentang IHSG dulu, setelah itu kita akan melihat kurang lebih ada 4 saham yang menarik untuk diperhatikan beberapa waktu ke depan. Untuk IHSG hari ini ditutup cukup positif ya teman-teman, tidak membuat new low daripada low yang ada pada tanggal 11 Januari di hari Rabu. Pada hari yang lalu low-nya di area 6557 dan hari ini closingnya di 6629. Untuk area resisten terdekat ada di area 6700 dan area supportnya ada di area 6600. Walaupun memang kemarin sempat jebol, akhirnya hari ini kembali closing di atas area 6600. Walaupun memang secara target daripada penurunan ada potensi untuk IHSG kembali melanjutkan pelemahannya karena daripada target penurunan bearish flag masih ada di area 6500. Jadi akan kita lihat bersama apakah lanjut naik atau malah lanjut turun. Dan kalau kita lihat data di rti.co.id, pergerakan hari ini memang cukup kuat ya teman-teman, didukung dari pergerakan sektor banking kalau nggak salah, di mana saham-saham bergerak cukup banyak ya naiknya hari ini, dan total transaksi hari ini 12,4 triliun dengan 295 saham mengalami kenaikan dan 227 diantaranya mengalami penurunan. Walaupun IHSG naik lumayan hari ini sebesar 0,691, tetapi sayangnya asing masih terus net sell ya teman-teman. Hari ini aja asing net sell 220,76 miliar. Dan kita akan pantau ya pada perdagangan mendatang apakah IHSG mampu mengalami kenaikan dengan didukung oleh fund lokal atau malah ini menjadi area kenaikan yang sedikit kemudian lanjut mengalami penurunan. Dan untuk saham pertama yang akan kita bahas hari ini adalah Semen Indonesia Tbk, SMGR. Hari ini SMGR ditutup sangat baik ya, naik 5,71%. Kenaikan yang didukung dengan volume berhasil breakout dari 7225, di mana 7225 menjadi area resisten dan sempat tertahan ya 1-2 hari yang lalu dekat-dekat area 7200, kemudian mengalami koreksi ke area kisaran 7000, dan hari ini konfirmasi breakout with volume. Target kenaikan dari double bottomnya ada di area 7900, di mana area resisten terdekat ada di area 7.700. Untuk teman-teman yang mau buy on weakness, yang belum punya SMGR, silahkan pantau di area supportnya 7225 sampai 7175. Dan kalau area support satunya jebol, ada potensi kembali menguji area 7000. Dan kita ketahui bersama bahwa 7000 adalah angka psikologis, jadi seharusnya mampu dan kuat untuk menahan SMGR. Karena bisa kita lihat bersama bahwa penurunan 2 hari yang lalu, walaupun low-nya di area 6.900-an, tapi masih mampu closing di area 7.000. Jadi kalau mau buy on weakness 7225, 7175, kalau jebol ada potensi ke area 7.000 kembali. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah Antam.
Saham Antam pada perdagangan hari ini naik 2,9%. Pergerakan yang cukup bagus dari saham Antam setelah sideways cukup lebar dari area 2080 sampai area 1910. Dan bisa kita lihat bersama ya teman-teman. Hari ini kenaikannya didukung dengan volume ya. Jadi kenaikan yang cukup valid untuk saham Antam. Walaupun memang ada sedikit gap di area sini, di area 1980, di mana low-nya kemarin tuh hanya sampai area 2000. Jadi gap up ya. Memang tidak harus langsung ditutup, tapi kita harus ingat bahwa ada potensi ditutup. Dan untuk kenaikannya kita ukur sepanjang area sideways-nya. Harusnya ini naik ke area resisten berikut. Di mana area resisten berikutnya di kisaran area 2200-an. Dan memang benar target kenaikannya ke area kisaran 2200-an. Dan kita akan pantau bersama ya teman-teman, apakah mampu breakout atau enggak. Kita akan pantau bersama. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 2080 sampai kurang lebih ke area kisaran 2040-2050. Jadi kalau besok turun ke area tersebut, silakan dipantau. Kalau ternyata turun sampai area 2000 kembali, kita akan lihat ya teman-teman, apakah nutup gap lalu kembali melanjutkan kenaikannya, atau malah false break dan lanjut ke area supportnya di 1910. Jadi harusnya saham Antam untuk beberapa hari ke depan harusnya cukup menarik ya teman-teman. Breakout with volume, dimana hari ini IHSG juga bergerak cukup baik. Dan untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada hari ini adalah saudaranya Antam, yaitu Inco. Inco pada perdagangan hari ini secara presentase masih tidak mengalami kenaikan dan penurunan ya teman-teman. Bisa kita lihat bersama bahwa ketika Antam sudah breakout dari masa sideways-nya, sejauh ini Inco masih sideways ya teman-teman, dengan range yang cukup lebar dari 7.550 sampai kisaran area 6.875. Ataupun kalau mau kita spare sampai 6.750 juga tidak ada masalah, karena di situ adalah area gap yang memang sudah kita tandain gap up. Jadi posisinya hanya sideways aja. Kalau kita lihat dari time frame weekly harusnya lebih jelas ya teman-teman. Nah, posisinya hanya sideways lebar aja sama dengan Antam, belum breakout. Jadi supportnya masih ada di area 7025 sampai area 6750, area gap up. Kita harap kalau turun sampai area gap itu untuk nutup gap supaya naiknya jauh lebih enak. Dan harusnya kalau bisa breakout 7550, tentu area 8000, 8400, 8500 ataupun ke 8800 harusnya masih cukup kuat ya teman-teman untuk disentuh. Ini adalah candle weekly, jadi harus nunggu perdagangan besok untuk ngelihat candlenya terbentuk seperti apa. Jadi silakan teman-teman pantau, kalau mau buy on weakness cicil sampai area 6750, atau kalau teman-teman mau buy on breakout silahkan tunggu terkonfirmasi Inco-nya berhasil breakout dari 7.550. Breakoutnya selesai, didukung dengan volume, dan bisa jadi naik ke atas. Dan untuk saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah MDKA. MDKA hari ini tertahan ya
di resisten. Kita lihat di daily-nya dulu. Di daily-nya MDKA kelihatan banget tertahan. High-nya tuh di 4540 ya, tepat di area resisten dengan closing di 4450. Artinya setelah menyentuh resisten, MDKA masih belum berhasil untuk breakout. Area support terdekat di area 4400, dan kalau 4400-nya ke breakdown, ada potensi kembali ke kisaran area 4300-an. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau 4400, kemudian 4300. Kalau ternyata dua area tersebut berhasil dijebol, ada potensi untuk kembali turun ke area trend line-nya. Karena kalau kita gunakan time frame weekly, di sini terlihat jelas bahwa saham MDKA itu membentuk ascending triangle. Dan posisinya hari ini di resisten, jadi kalau dia turun, sebenarnya menjadi kesempatan untuk buy on weakness. Silakan pantau 4400, 4300, ataupun kalau dua area tersebut ternyata berhasil dijebol, kita akan lihat bersama. Mungkin di area trendline deket-deket area 4000. Kalau teman-teman yang mau buy on breakout, silahkan tunggu konfirmasi candle yang berhasil breakout di atas 4540. Karena kalau belum berhasil breakout, berarti ya memang belum kuat ya untuk menembus area resisten yang ada. Jadi total, pada kesempatan hari ini kita ada bahas 4 saham dan IHSG. Yang pertama adalah SMGR, yang kedua Antam, yang ketiga Inco, yang keempat MDK. Disclaimer on, untuk semua saham yang saya sebutkan pada kesempatan hari ini bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan dicek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.